Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, tolong disiapkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa, ya Allah dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur akan kasih setiamu kepada kami. Engkau selalu ada, menjaga, merawat kami dalam kehidupan kami. Di minggu ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di saat ini pun Tuhan, Alkitab sudah terbuka di hadapan kami untuk kami mau membaca akan firman. Bapa, berkatilah kami agar firman ini dapat membentuk kami untuk seturut dengan-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang padanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan belajar firman Tuhan. Dari temanya adalah kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Saudara-saudara kekasih Kristus, gembala domba suatu pekerjaan yang amat mulia di kalangan kaum Yahudi. Pekerjaan penggembalaan dilakukan baik oleh pria maupun wanita, anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, kaya dan miskin. Itu bisa dibanding dalam Kejadian pasal 30 ayat 29 dan Kitab Keluaran pasal 2 ayat 19. Pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang paling berat dan berbahaya. Itu banding dalam Kejadian pasal 31 ayat 40, 1 Samuel pasal 17 ayat 34,
Yesaya 31 ayat 4, Lukas 15 ayatnya yang ke-16. Dan para gembala ini yang menjadi seorang gembala, ia diperlengkapi dengan mantel yang dibuat dari kulit domba, kemudian kantong kecil, dan kulit atau semacam dompet, ali-ali, dan kait. Itulah perlengkapan daripada si gembala domba tersebut. Nah, kawanan domba dibawanya ke padang rumput di pagi hari, dan pada malam harinya dikandangkan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada renungan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang Tuhan sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Ya. Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Mengapa Tuhan sering sekali menggambarkan kita sebagai domba dan dirinya sebagai gembala? Kawanan domba adalah kawanan hewan ternak yang terlemah di antara hewan-hewan ternak lainnya. Domba tidak dapat berlari kencang seperti kuda. Kemudian domba tidak memiliki tanduk untuk menyerang seperti kerbau. Lebih daripada itu juga, domba juga terancam oleh banyak bahaya di dalam hidupnya. Ya, karena domba itu sangat mudah diterkam oleh serigala, domba sangat mudah dicuri, domba seringkali meninggalkan kawanannya dan tersesat. Itulah kelemahan dari domba-domba. Nah, dan kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman inilah yang merupakan alasan mengapa domba membutuhkan seorang gembala. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah gembala yang baik, datang untuk memimpin, mengasihi, dan melindungi domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan satupun dari domba-domba peliharaannya. Ketika ada satu yang tersesat, dia akan mencari hingga ketemu. Dan dia pun juga akan mengembalikan kita ke jalan yang benar. Percayalah kepadanya. Dia adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 di sini, kandang domba adalah tempat yang melindungi domba dari pencuri maupun dari cuaca yang buruk. Pencuri dan perampok tidak mungkin akan melewati pintu karena ada penjaga yang melindungi domba-domba tersebut. Para pemimpin agama Yahudi dikiaskan oleh Yesus sebagai pencuri dan perampok, sama seperti pemimpin Israel pada zaman nabi-nabi. Nah, pada kitab Yehezkel pasal 34 ayat 4 dikatakan, yang lemah tidak mau dikuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun ada pencuri, perampok, ada juga gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah pintu bagi kawanan domba yang baru, suatu kerajaan yang baru, yakni kerajaan sorga. Dia adalah pintu. Sebab Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita.
Karena itu dialah satu-satunya jalan kepada Allah. Pada masa itu ada dua cara untuk menyimpan domba. Di kota-kota yang relatif besar dan kandang-kandang yang biasa dipakai bersama-sama, yaitu 3 atau 4 gembala, bisa menggunakan satu kandang, dan kandang-kandang itu juga pun dijaga. Nah, setiap hari si penjaga itu akan membukakan kandang kepada gembala-gembala tersebut. Ya, artinya gembala 3-4 orang itu ada penjaga. Kemudian si penjaga itu pada pagi hari membuka pintu-pintu. Kemudian para gembala-gembala itu akan berdiri di depan pintu domba ke kandang domba tersebut. Nah, gembala tersebut kemudian akan berdiri dan dia memanggil domba-domba yang ada di dalam kandang tersebut, yaitu dia memanggil nama-nama mereka. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kok bisa ya gembala memanggil nama-nama mereka dan mereka mengetahuinya? Nah, di sini ada seorang doktor, yaitu Judith Fine. Dia mengambil doktornya itu dari Universitas Durham. Dia melakukan di sini penyelidikan tentang orang Israel mengembalakan dombanya. Di sini dia menghabiskan waktu beberapa bulan di Israel. Jadi satu hari Judith menjumpai 3 orang pengembala domba. Nah, dengan 3 orang ya, berarti masing-masing dengan domba-dombanya masing-masing. Jadi mereka itu bertemu di sebuah jalan di dekat kota Yerusalem. Nah, kemudian Judith ini dia berbicara dengan ketiga gembala tersebut. Nah, tentu di situ domba-domba yang ada dari para gembala-gembala itu sudah tidak berdiri lagi di belakang gembala masing-masing, tetapi mereka berbaur satu dengan yang lain sehingga mereka membentuk suatu kelompok yang besar. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Judith Fine begitu tertarik dan dia ingin tahu bagaimana 3 gembala itu memisahkan domba milik mereka satu dengan yang lain. Dia ingin melihat itu. Jadi dia menunggu sampai ketiga orang itu berpisah. Ya, jadi setelah berbicara, kemudian dia tunggu sampai 3 orang itu bagaimana bisa mengembalikan domba-domba itu. Nah, dan di sini si Judith Fine ini dia tertegun karena dia melihat gembala-gembala itu memanggil domba-dombanya. Jadi saat mendengarkan suara gembala-gembala itu, seperti ada suatu keajaiban, ya. Para gembala-gembala itu, ya, di mana para domba-domba itu bisa memisahkan diri dari kelompok yang besar itu dan mengikuti akan gembalanya masing-masing. Luar biasa kan? Si domba dia mendengar akan gembalanya, dia tahu suara siapa. Jadi kita lihat sini bahwa domba bukan hewan yang bodoh seperti anggapan banyak orang. Sebab domba adalah hewan yang penuh perhatian. Dia memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Nah, di sini kita lihat cara seorang gembala membuat domba itu bisa mengikutinya adalah dengan memberi makan domba itu dari tangannya. Ia membuat kedekatan dengan domba-dombanya, berbicara kepada mereka sehingga domba-domba itu bisa membedakan dan bisa mengetahui dan menaruh kepercayaan kepada gembalanya. Jadi ketika gembala itu dia berjalan di depan domba-domba, maka domba-domba itu akan berjalan mengikutinya karena domba-domba itu sudah percaya bahwa ini adalah gembala saya, ya, yang akan menuntun untuk menuju atau mendapatkan makanan dan minuman. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita melihat pada ayatnya yang ke-7 sampai ke-10. Nah, kita lihat setelah Yesus menyampaikan perumpamaan itu kepada para murid, tapi sepertinya mereka tidak memahami dan belum mengerti. Itu pada ayat 6 ya, kalau kita baca di situ. Ayat
ayat 6 dikatakan, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Nah, sehingga Yesus menjelaskannya lebih terinci lagi pada ayat 7 sampai dengan ayat ke-10. Di sini Yesus katakan, pertanyaan akulah pintu, ini diulangi lagi ya pada ayat yang ke-7, akulah pintu. Jika mereka masuk melalui pintu yang ada, dan domba kenyang jika mereka keluar melalui pintu yang ada, karena di situ ada rumput. Nah, kiasan ini merujuk pada kehidupan kekal dan kelimpahan hidup yang ada di dalam Kristus. Jadi mereka masuk karena melalui pintunya, dan mereka keluar juga ya untuk mendapatkan rumput. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi pernyataan ini ditekankan dengan sebuah perbedaan bahwa di luar Kristus tujuan pemimpin adalah untuk mencuri dan membunuh, kemudian membinasakan. Jadi mereka dikiaskan sebagai pencuri, tetapi Kristus tidak seperti itu. Sebab Kristus datang supaya mereka mempunyai hidup dan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi dalam perumpamaan itu ya, Yesus itu digambarkan, Yesus memberikan gambaran tentang gembala yang baik. Nah, ciri-ciri daripada gembala yang baik itu adalah domba-domba mengenal akan suaranya, mendengarkan suaranya. Kemudian ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ia menuntun domba-dombanya di padang rumput. Itu ada ciri-ciri gembala yang baik. Kemudian ia adalah pintu bagi domba-dombanya. Ia memelihara domba-dombanya. Ia datang untuk memberi hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Ia adalah gembala baik, gembala yang baik. Kemudian ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia mengenal domba-dombanya. Ia mempunyai kawanan domba yang lain. Ia berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ia mati menggantikan domba-dombanya. Ia hidup untuk dan di dalam domba-dombanya. Itu dalam Ibrani 13 ayat 20-21. Kemudian ia akan datang untuk membawa domba-dombanya ke sorga. Itu 1 Petrus 5 ayat 4, 2 Tesalonika 4 ayat 14 dan 17. Kemudian domba-dombanya mendengar dan mengenal suara gembala. Kemudian mereka percaya kepadanya, mereka mengikuti dia, mereka tidak mengikuti orang lain. Keselamatan mereka ada di dalam gembala. Nah, itu adalah ciri-ciri gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu adalah Yesus Kristus, adalah gembala yang agung. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita menjadi pembatas identitas kita untuk membedakan kita dari dunia luar. Tetapi Yesus juga menjadi koneksi penghubung kita dengan dunia. Maka dapatlah kita memahami bahwa sama seperti domba, ada waktunya berdiam dalam kandang dan ada waktunya domba itu akan dibawa ke padang yang luas. Artinya, kita ini bukan menjadi orang Kristen yang tertutup, yang menolak kenyataan dalam dunia, yang terus berkembang. Nah, ketika hal ini terjadi, maka yang terjadi justru akan kehilangan identitas kita. Nah, sebagai orang yang lain disebut sebagai pengikut Yesus, ya, itu akan menghilangkan identitas kita sebagai pengikut Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah Mesias. Kita harus tetap yakin bahwa hanya Yesuslah Mesias, tidak ada Mesias yang lain. Sebab di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai 24 dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang menarik adalah orang-orang yang mengaku dirinya Mesias ini ternyata dapat melakukan tanda-tanda yang bersifat super alamiah. Dan sini Alkitab pun mengatakan juga bahwa mereka juga dapat melakukan tanda-tanda mujizat. Ya, dan orang-orang akan terpesona melihat apa yang mereka perbuat, mereka lakukan itu. Di situ adalah untuk menarik mereka, untuk bagaimana mereka mengikuti akan hal-hal seperti itu. Jadi kita dalam memilih dan melihat di dalam dunia pada saat ini, siapakah Mesias itu yang membawa keselamatan kepada kita? Siapakah gembala kita yang membawa damai bagi kita, membuat perlindungan, memelihara kita, dan memberi berkat-berkat kepada kita? Haruslah kita melihat akan hal itu. Jadi di dunia saat ini banyak mujizat-mujizat yang diperbuat, tapi janganlah kita terkecoh dengan hal-hal itu. Yang kita harus aminkan dalam hidup kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia sanggup melakukan apapun. Dia adalah gembala yang agung. Dia adalah gembala yang melindungi kita. Gembala yang memberikan keselamatan kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Jadi kita ini adalah kawanan-kawanan dombanya Allah, dan kita aman bersama dengan Dia. Karena Dia adalah gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang sanggup dan mampu memberikan semuanya kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apakah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan benar? Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, serahkanlah hidup kita kepadanya. Dialah yang akan menuntun kita, memimpin kita untuk mendapatkan kekekalan hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, inilah firman yang saya sampaikan. Biarlah firman ini menguatkan kita di tengah-tengah penderitaan yang saat ini dirasakan oleh dunia, Indonesia, dan DKI Jakarta pada umumnya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap diberkati, diberikan kekuatan olehnya. Sekalipun DKI Jakarta yang merupakan banyak orang yang terkena wabah COVID-19, tetapi Tuhan Yesus tetap tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak yang diberkati olehnya. Percayakanlah hidup kita kepada Dia, karena Dia adalah gembala kita, gembala yang baik, gembala yang selalu memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya jemput Bapak dan Ibu untuk berdiri, dan marilah secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu sudah kami baca. Firman-Mu itu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Kami adalah domba-domba dan Engkau adalah gembala kami. Kami dituntun dan dipimpin oleh gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami akan berjalan seturut kehendak-Mu juga ya Bapa. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membawa kami ke dalam kecelakaan, tapi Engkau membawa kami ke dalam damai dan sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu ya Allah. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, di saat ini pun bangsa dan negara kami yang berada di dalam wabah COVID-19 Tuhan, di mana banyak jiwa yang sudah meninggal ya Tuhan.
Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak yang Engkau berkati, Engkau selalu melindungi kami, memberikan damai dan sejahtera kepada kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi ini ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba mendoakan juga pemerintahan bangsa dan negara ini. Bapak berkatilah pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan pemimpin yang paling bawah. Agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka dapat memberikan yang terbaik kepada kami sebagai warga negara yang sedang ditimpa dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa mereka akan memberi yang terbaik Tuhan. Dan untuk itu hidup dan kehidupan daripada pemimpin-pemimpin kami berserah semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini pun Tuhan hamba mendoakan akan jemaat Batra Allah. Bapa berkatilah akan seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah. Berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada mereka ya Bapa. Hamba mendoakan juga bagi jemaat yang menderita sakit. Bapak Majelis HP Lumban Gaul, Bapak Robi Nainggolan, Bapak Tawan Tambunan, Bapak Kadik Tampu Bolon, Bapak Majelis AH Sirgar, Ibu Kardio, Ibu Surya Gunadi, Ibu Woro Sujarwati, anak Jeremia Sinaga, Bapak Pendeta DP Panjaitan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, jamalah tubuh mereka, kuatkanlah mereka, berkatilah obat dan makanan bagi kehidupan mereka. Hamba juga mendoakan bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini, dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei, Ibu Melisa Gultom, Bapak Kardio, Ibu Kardio, Saudari Aldiano Pane, Bapak Majelis Joshua Simanjuntak, Saudara Ros Ani Silalahi, Saudari Lydia Margareta, Ibu Jelita Pasaribu, Nyonya Hesti Aritonang. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, apa yang mereka dapatkan itu adalah anugerah dan cinta Tuhan kepada mereka. Berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini pun hamba mendoakan akan para pelayan-pelayan-Mu di jemaat Pok Batra Allah. Bapa berkatilah mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Dan berkatilah mereka di dalam program-program yang mereka jalankan Tuhan, agar semuanya itu dapat berhasil dan berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini dan jawab ini seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam berkat Tuhan. Untuk itu saya jemput Bapak dan Ibu untuk berdiri. Siapkanlah hati kita, pikiran kita untuk kita masuk di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.